Shalom kepada jemaat Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kita harus tetap bersukacita kepada Tuhan. Dan biarlah kita terus berdoa untuk kondisi bangsa kita, sehingga nantinya kita boleh kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, kita tundukkan kepala kita, terlebih hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh. Allah kami yang sungguh besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Bapa, kami juga mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh hadir pada saat ini. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan untuk boleh memuji Engkau ya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, Engkau sudah menebus kami. Engkau menggantikan kami di kayu salib. Bahkan Engkau rela mati bagi kami Tuhan, oleh karena dosa-dosa kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ajarilah kami Tuhan, untuk kami senantiasa bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan biarlah hidup kami ya Tuhan senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan untuk boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kami puji dengan diam Engkau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Daun dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber surga yang abadi, di sinar-Mu menyerang. Kau memberi, mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber hidup yang dalam kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani
Bersama orang-orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita saksikan warta jemaat. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian kita, Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu.
hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Shalom bagi kita, Bapak dan Ibu semuanya, serta jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus yang ada di rumah pada saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang telah menyertai, memberkati, dan menuntun perjalanan kehidupan kami sepanjang satu minggu ini hingga pada minggu ini kami kembali boleh berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga masing-masing, yaitu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami minggu ini. Bapa, kami percaya saat ini juga kami mau menyuarakan suara kebenaran firman-Mu. Mari kami percaya biarlah urapan Roh Kudus daripada Tuhan yang boleh menerjemahkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mari berkati hamba-Mu, berkati semua jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Mari kita sama-sama mendengarkan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbentin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnyalah dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan perkataan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya,
akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Kejadian, ya secara khusus keseluruhan Kejadian, banyak berisikan yaitu tentang teofani, atau di mana Allah sering menampakkan diri dengan cara atau dengan bentuk, ya, melalui mimpi, juga melalui malaikat, juga melalui manusia, dan juga dengan firman-Nya. Nah, itu sering terjadi. Penampakan yang dilakukan oleh Tuhan kepada umat-Nya ada maksud dan tujuannya, ya, ada maksud dan tujuannya. Jadi penampakan itu bukan penampakan ya biasa-biasa saja, tetapi ada tujuan dan maksudnya. Nah, mungkin kita sering melihat atau membaca dari firman dari kitab Kejadian ini. Nah, demikian juga dalam perikop yang telah kita baca pada hari ini, yaitu melalui pembacaan kita tadi bahwa Allah menampakkan diri atau Allah datang kepada keluarga Abraham. Jadi topik kita pada minggu ini berkat atas rumah tangga, berkat atas rumah tangga. Ya. Allah datang atau Allah menampakkan diri kepada keluarga Abraham, ya, dan istrinya Sarah. Yaitu dengan maksud atau tujuan tadi, Allah mau menepati janjinya kepada keluarga ini. Allah mau menepati janjinya kepada keluarga ini. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ternyata Allah kita Allah yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengetahui dan tahu isi hati atau pergumulan-pergumulan umatnya secara ustadi bagi keluarga Abraham. Kita tahu dia dipanggil harus menjadi bangsa atau bapa orang beriman, atau harus, ya, menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang memuji dan muliakan nama Tuhan. Jadi banyak hal yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Tetapi pada perikop kita minggu ini, dia menjanjikan bahwa istrinya Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, disinilah kita melihat, ya, iman dan kepercayaan Abraham yang begitu luar biasa. Dia percaya akan janji Allah di dalam kehidupannya, terutama dalam keluarganya. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita lihat bagaimana cara Abraham menerima berkat atau janji itu, dan bagaimana Allah juga menepati janjinya kepada keluarga Abraham. Nah, pertama, Allah hadir di dalam keluarga. Allah hadir di dalam keluarga. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting, atau disebut pada saat itu pohon ini pohon yang suci, di Mamre. Ia sedang duduk di kemahnya. Kemah adalah tempat,
yaitu memanggil Tuhan, memuji Tuhan atau memuliakan nama Tuhan, sekaligus berdoa, atau boleh kita sebut ya, kemah dalam arti pada saat ini rumah ibadah, ya, tempat memuji dan memuliakan Tuhan. Abraham menyambut dengan penuh dengan sukacita. Walaupun tadi disebut di sini ada 3 orang, tetapi sesuai dengan ya firman Tuhan juga sebagaimana tadi pengantar kami, Allah. Ya, itu kita lihat dari respon daripada Abraham sendiri. Nah, itu bagian pertama, Allah hadir, ya. Allah hadir menepati janjinya. Nah, bagaimana tadi caranya tadi? Yaitu tadi Allah hadir, ya. Baru yang seterusnya juga, setelah Allah hadir, bagaimana respon daripada Abraham terhadap kehadiran yang disebut 3 orang atau disebut Allah sendiri yang diyakini imani oleh Abraham. Ia menyambutnya, bahkan sujud sampai ke tanah dan mengatakan, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, jangan kiranya lampaui hambamu ini. Apa artinya itu? Jika engkau datang, jika engkau sudah singgah datang ke rumahku, jangan lewatkan. Ya, tapi berikan berkatmu, sampah. Ya, berkati, artinya jangan tinggalkan kami, jangan lewatkan kami. Nah, itu yang pertama respon daripada si Abraham. Yang kedua, ia mengambil air untuk membasuh kaki. Ini menjadi tradisi bagi orang-orang Yahudi pada saat itu. Di situ pada saat bertamu harus membasuh kaki. Nah, juga ia menyiapkan hidangan makanan yang luar biasa. Bahkan mengolahnya dengan sebaik mungkin. Ya, menyediakan makanan, minuman, hidangan yang begitu lezat. Ya. Artinya juga Abraham pada saat ini tidak hitung-hitungan dengan apa yang ada padanya. Dia spontan menyambut dengan sukacita. Lalu mereka makan bersama. Dia tulus. Nah, itu artinya dia menghormati kedatangan Tuhan atau kedatangan tamu pada saat itu. Nah, itu poin yang bagian pertama setelah Allah hadir ya di rumahnya. Baru yang kedua, Allah menepati janjinya. Ya. Saat mereka datang atau saat mereka pas makan, Tuhan bertanya, di manakah istrimu Sarah? Lalu Abraham menjawab, dia ada dalam kemah. Yesus katakan kepada Abraham, aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah istrimu mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan katakan, aku datang tahun depan. Pada saat itulah istrimu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Nah, mendengar perkataan Tuhan itu, kebetulan Sarah ada di dalam kemah itu, dia tertawa. Tertawa dalam arti bukan tidak percaya, tapi timbul dalam benaknya, itu tidak mungkin. Bagaimana bisa? Aku sudah tua, Tuanku sudah tua. Itu tidak mungkin. Itu yang ada di dalam benak daripada Sarah, makanya dia tertawa. Nah, bukan dalam arti dia tidak percaya, tapi sangat geli rasanya. Ya, masa begitu? Atau kami sudah tua, tapi bagi Tuhan semuanya terjadi. Nah, artinya juga Tuhan menguatkan iman daripada Sarah itu. Jadi janji telah digenapi. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat di pasal 21 ayat 3, Tuhan datang ya karena Sarah telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menepati janjinya, sehingga ya Abraham adalah bapak orang yang beriman dan bapak dari keluarga dan bapak dari ya beranak cucu turun temurun sampai generasi ke generasi. 3. Kehadiran Allah bagi keluarga Abraham
adalah membawa berkat, dan juga kehadiran Allah di dalam keluarga kita juga membawa berkat. Nah, untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana supaya kita juga memperoleh berkat itu, atau memperoleh janji yang telah dijanjikan Tuhan di dalam keluarga atau dalam kehidupan kita. Pertama, sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut dan diajak supaya tetap beribadah, supaya tetap percaya kepada Tuhan, walaupun pada saat ini kita ibadah di rumah. Ingat bahwa rumah itu adalah kemah kecil Tuhan. Ya. Walaupun tidak di gereja, tapi di rumah, kemah kecil Tuhan. Artinya di dalam rumah kita Tuhan hadir. Di dalam rumah kita, kita mengundang Tuhan lahir, datang mau menyapa kita. Namun bagaimana supaya kita boleh disapa oleh Tuhan kita? Nah, sebagaimana tadi tindakan dan sambutan daripada Abraham. Mari sapa Tuhan kita. Yang kedua juga, mari perlihatkan kasih kita kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Yang kedua, Allah tidak pernah melupakan janjinya, asal kita tetap tekun dan percaya. Kepercayaan itu jangan pasang surut atau formalitas saja. Saat kita membutuhkan Tuhan, baru kita undang hadir, baru kita sambut. Tetapi kepercayaan itu adalah tetap sampai selama-lamanya. Masa sukacita, masa kesulitan juga, terutama di masa pandemi yang kita alami pada saat ini. Ya. Kita membutuhkan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Jadi bukan formalitas atau sesaat. 3, berkat Allah itu bukan hanya keturunan saja, namun sangat luas sesuai dengan kebutuhan umatnya. Kebutuhan umatnya sebagaimana, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita ingat ya, apa yang kita pikirkan sudah lebih jauh Tuhan memikirkan itu di dalam kehidupan kita. Kita masih merancang, tapi Tuhan sudah. Kita sudah atau mau memulai memikirkan, tapi Tuhan sudah memikirkan hal itu di dalam kehidupan kita. Nah, kuncinya tadi, mari tetap percaya sebagaimana juga Abraham. Dia percaya dengan janji Tuhan di dalam keluarganya. Keluarga adalah tempat kehadiran Allah, baik dalam sukacita juga kesulitan. Jadi kehadirannya menolong dan memberkati kita. Ya, untuk itu mari kita buka pintu rumah kita, sambut Tuhan dalam rumah kita. Mari buka pintu hati kita, mari sambut juga Dia dalam hati kita, ya, supaya Ia berkenan melihat, bahkan menyertai segala pergumulan, segala masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat, Tuhan bukan hanya bertahta dalam kerajaan surga, tapi Tuhan kita juga bertahta di dalam rumah tangga kita. Dia hadir, ya. Dia menyambut, Dia memberkati, Dia menolong kepada Abraham, menolong kepada kita. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari minggu ini Tuhan memberkati keluarga kita. Mari kita ambil sikap atau meresponi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Pertama, harus cepat tanggap dalam kasih Allah. Artinya, mari kita turut hidup, kita turut ambil bagian di dalam pekerjaan dan pelayanan yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, jadikan firman itu berbuah di dalam hidupmu. Jadikan firman itu berbuah di dalam hidupmu. Kalau sudah berbuah, pasti kita juga memperlihatkan, memberikan, melakukan kepada orang. Yang ketiga, yakinkan dalam ibadahmu bahwa kamu dapat berjumpa dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyapa kita dan timbul
yakinkan bahwa saat kita beribadah, yakinkan kita berjumpa bertemu dengan Tuhan kita, sehingga Dia memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Yakinkan, pastikan. Jadi tidak iman kita suam-suam kuku, tapi hangat, karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan kita. Dia sudah menyapa kita. Luar biasa. Dan jadi kalau dirimu lebih mencintai atau melakukan perintah Tuhan sebagaimana Abraham yang telah patuh dan setia kepada Tuhan, sehingga ia mendapat berkat dan menjadi berkat dalam perjalanan kehidupannya, dalam rumah tangganya, dan di dalam keberhasilannya. Luar biasa. Abraham diberkati oleh Tuhan dan berkat bagi seluruh bangsa sampai kepada kita pada saat ini. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita pada minggu ini. Kami yakin, percaya ya, pada saat ini dengan situasi kondisi kita tetap ya diberkati Tuhan dan kita tetap menjadi berkat bagi sesama. Jadi bukan karena situasi ini penghalang berkat Tuhan hadir dalam hidup kita, tetapi dalam situasi ini Tuhan lebih memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Kesehatan, kita bisa melewati yaitu pandemi ini. Itu luar biasa, itu berkat. Nah, jadi berkat tadi bukan hanya keturunan, tapi banyak hal yang Tuhan sudah berikan, persiapkan kepada kita. Jadi mari, minggu ini kami percaya Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga, anak-anak kita, usaha kita, pekerjaan kita, dimanapun berada, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami percaya kalau Tuhan memberikan berkat-Mu, bahkan menjadi berkat bagi seluruh umat melalui keluarga Abraham, kami percaya itu juga berlangsung bagi kami pada saat ini. Berkati kami dalam ya situasi yang terjadi pada saat ini. Berkati kami di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan, di dalam rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu ini Bapa menjadi kehidupan dan penolong dalam hidup kami. Kuatkan iman kami sebagaimana juga Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menepati janjinya. Oh Bapa, pada saat ini juga kami berdoa secara khusus, yaitu bagi jemaat Tuhan Gemi Medan Permai, yaitu secara khusus kesehatan Bapa. Mari kami percaya anak-anak Tuhan sehat-sehat saja dan baik-baik saja pada saat ini, walaupun ada di rumah pada saat ini. Anak-anak mereka juga kami percaya biarlah semuanya kami boleh dalam keadaan sehat walaupun situasi yang kami hadapi pada saat ini. Dan kami juga berdoa Bapa kami, yaitu bagi hamba-hamba Tuhan, baik gereja-Mu, yaitu gereja Metodis melalui hamba-Mu Bapak Bishop wilayah 1, wilayah 2, hamba-Mu juga pendeta dan guru, baik itu juga para speaker atau CLS, baik majelis atau seluruh seksi-seksi yang Tuhan sudah percayakan di 2 wilayah ini, baik pendeta juga, guru Injil atau pelayan. Mari berkati Bapak, biarlah semuanya kami boleh semangat secara khusus menghadapi pandemi ini. Berikan kebijakan hikmat bagi kami untuk memimpin gereja-Mu Bapa, sehingga gereja Tuhan boleh maju walaupun dengan situasi ini. Oh Bapa, kami juga berdoa yaitu buat bangsa dan negara kami secara khusus Bapa dalam kepemerintahan, baik itu pimpinan kami Bapak Presiden, demikian juga aparat-aparat lainnya juga Bapak. Kami percaya ada kerjasama yang baik di antara mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah tidak ada saling tuding-menuding, biarlah sepaham untuk mengatasi situasi ini. Demikian juga para dokter, para medis atau perawat yang Tuhan sudah percayakan untuk bekerja sebagai relawan di tengah-tengah negara ini Bapak. Mari Engkau juga memberikan hikmat, jagai, pelihara mereka, biarlah mereka boleh bekerja keras untuk melakukan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya. Jauhkan mereka dari segala yaitu virus-virus atau tantangan ini, sehingga mereka boleh bersukacita karena Tuhan. Dan kami juga Bapak yang baik berdoa buat pergumulan jemaat pada saat ini secara khusus Bapak, yaitu merindukan keturunan sebagaimana firman-Mu pada saat ini
biarlah Engkau menepati janji dan memberikan janji-Mu kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan atau menantikan pada saat ini. Demikian juga Bapa yang baik, pergumulan ekonomi yang tidak seimbang pada saat ini. Kami percaya Bapa, apa yang Tuhan sudah berkatkan, biarlah kami boleh membagi itu sesuai dengan yaitu posisi apa yang kami butuhkan pada saat ini. Bahwa Tuhan adalah Maha Kasih, Maha Murah, memberkati anak-anaknya dan jemaat Tuhan. Demikian juga bagi Bapak dan Ibu yang lansia Bapak pada saat ini, kami berdoa supaya mereka mendapat penghiburan pertolongan daripada Tuhan di masa usia mereka Bapa. Demikian juga yang berulang tahun pada minggu ini, kami bersyukur karena Tuhan memberikan umur yang panjang atau kesehatan bagi anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Mari berkati mereka dimanapun berada. Demikian juga Bapak yang baik, pendidikan anak-anak kami, walaupun ada di rumah atau di tempat lain, kami percaya walaupun di rumah sistem belajarnya, tapi hikmat Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka sehingga mereka boleh melakukannya sesuai dengan panduan yang sudah disarankan oleh baik dosen atau guru-guru mereka. Mari berikan kesehatan bagi anak-anak kami dimanapun berada. Demikian juga Bapa di dalam pekerjaan, baik dalam mencari jodoh juga, kami percayakan Tuhan memberkati mereka. Oh Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang kurang sehat pada saat ini, baik yang ada di rumah, mungkin juga yang ada di rumah sakit. Kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikian juga kami berharap supaya yaitu COVID-19 ini terhindar daripada kami atau musnah dari bumi ini Bapa, sehingga kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya seperti masa-masa yang lalu. Kami percaya hanya Tuhan yang boleh mengusir, bahkan boleh yaitu melenyapkan dari bumi ini, dari kehidupan kami juga pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 130 ayat 1 dan 2. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan doksologi kepada Allah. Wow.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya dan dijaga serta dilindunginya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, semuanya boleh terjadi asal kita percaya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai, melindungi dan memberkati engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita.